Shalom jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom semuanya. Sekali lagi boleh lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Selamat datang di MIC Church. Bagi yang baru pertama kali hadir di MIC, selamat datang. Yuk semuanya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau puji dan kita mau sembah Tuhan kita. Boleh kasih salam kanan kirinya dulu, kasih sapa kanan kirinya. Katakan shalom, selamat datang di MIC. Oh
semesta setuju menyembah.
ucap syukur Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Ubah setiap kami Tuhan, mungkin pada saat kami masuk, kami penuh dengan kekhawatiran, kami penuh dengan anxiety Tuhan. Kami tidak penuh dengan damai sejahtera, tapi Tuhan katakan pada saat ini, inilah saatnya Tuhan. Kau biarkan Roh Kudus bekerja Tuhan di dalam ruangan ini, sentuh setiap anak-anak-Mu saat ini juga Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kami lagi merasakan ada satu fatigue, kelelahan yang kayaknya nggak bisa dijelaskan. Hari demi hari rasa lelah itu begitu besar, semakin lama semakin walaupun tidur pun nggak pernah cukup. Tapi Tuhan katakan kepadamu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Jangan kau habiskan waktumu dengan hal-hal yang sia-sia, yang membuatmu lelah, yang membuatmu gak siap untuk beribadah. Tuhan katakan hari ini saatnya untuk kau lepaskan segala beban itu. Kau lepaskan segala lelah dan letih itu. Sebab Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan pagi ini Tuhan, hamba-Mu tahu Tuhan Roh Kudus bekerja di antara kami, di tengah-tengah kami. Dan biar Kau sentuh setiap anak-Mu saat ini Tuhan. Biar ubahkan hatinya, mindsetnya, pikirannya, hatinya untuk tertuju padamu. Biar saat ini mereka bisa mau fokus Tuhan. Biar saat ini mereka bisa mau dengar-dengaran Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan pagi ini. Beracaralah Tuhan, sentuh setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, Pastor Jo sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman itu Tuhan bertumbuh subur dalam kehidupan kami, seperti buah yang bertumbuh lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sebetulnya pertumbuhan rohani kita tuh sebetulnya bisa cepat. Harusnya mungkin sekali dengar khotbah, itu tuh langsung ada perubahan. Mungkin juga sikap kita di dunia kerja tuh bisa berubah, lebih bertanggung jawab, lebih produktif. Akhirnya mungkin kita bisa dapat promosi, naik gaji. Tapi seringkali kita nggak mau capek. Lalu ya manusia suka cari alasan ya. Aduh, bos saya tuh nggak adil orangnya. Aduh, atau mungkin anak baru masuk kok tiba-tiba dia yang dipromosi, kok saya enggak. Kita cari alasan kenapa kita malas kerja. Padahal kitanya aja mungkin yang malas. Aduh, saya tuh kalau udah usaha, tapi pas lagi ngegas, pas pandemi. Situasi berubah, dunia perekonomian lagi nggak baik-baik aja katanya. Mendadak jadi pakar ekonomi. Katanya perekonomian nggak baik-baik saja. Padahal mungkin kitanya sendiri yang malas, yang alot, yang bebal, yang lamban. Padahal bagi anak Tuhan selalu ada peluang, amin. Selalu ada kreativitas buat orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mau kerja keras. Bahkan mungkin dalam kerohanian kita nggak mau serius, kita nggak mau bekerja dan berdoa. Atau mungkin kita nggak dua-duanya. Kita malas kerja, mager, dan udah lama nggak doa. Takutnya itu kondisinya banyak orang di akhir-akhir ini. Nah, sebetulnya pertumbuhan rohani itu bisa cepat. Baru sekali baca firman Tuhan, langsung kita ikuti, kita taati, lalu kita lakukan, selesai. Langsung ada pemulihan hubungan keluarga, langsung ada yang namanya rekonsiliasi dalam pernikahan. Tapi ya bisa juga kita cari alasan. Aduh, suami saya mah didoain juga nggak ngaruh. Padahal kalau ditanya, apakah kita udah doa siang dan malam selama bertahun-tahun? Belum. Tapi komentar kita, dia mah nggak ngaruh lah kalau didoain. Kita cari alasan. Padahal kita juga malas. Kita pengen perubahan, tapi kita banyak alasan. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah Stop Cari Alasan. Yang pertama adalah excuses get in the way of being a faithful Christian. Jadi kita nggak bisa jadi orang Kristen yang taat, setia dalam perjalanan pertumbuhan rohani karena kita sering kasih alasan. Aduh, kalau hari Minggu itu sports day, saya harus olahraga itu, jadinya nggak bisa ibadah. Aduh, saya nggak bisa datang karena sports day. Padahal olahraga bisa tiap hari ya, bangun lebih pagi. Atau mungkin bahkan di kamar aja kita bisa nggak olahraga? Bisa. Atau bahkan di ranjang bisa nggak sebetulnya? Untuk sirkulasi darah bisa ya. Ada yang angkat tumit depan belakang aja sudah katanya. Tapi kita angkat tumit mau? Setahun sekali, habis lihat sesuatu, wah ini katanya angkat tumit ini bisa memperlancar peredaran darah. Habis itu dilakuin 2 tahun berlalu. Kitanya yang malas.
Ada mungkin ada yang kita juga malas datang ibadah, alasannya gini, hari Minggu tuh anak saya perform katanya di GKJ, banyak kan gitu ya, di Gedung Kesenian Jakarta katanya. Anak saya ada tampil, jadi saya nggak bisa datang. Ya, kebetulan saya juga 16 tahun jadi guru di music school, di sekolah musik. Performnya nggak tiap minggu, Bapak Saudara. Ini nggak bisa dijadikan alasan, kalau gitu kan. Saya perform, anak saya perform. Ya kalau tampilnya tiap minggu, apa yang mau ditampilkan? Jadi tampilnya nggak tiap minggu, tapi kita cari alasan. Anak saya tampil. Minggu depan sports day. Minggu depan lagi ngantri tiket promo, bukan ya? Padahal kalau kita lagi mungkin kita juga diminta, kamu dapat pelayanan di bidang tertentu. Kita bilang, aduh saya nggak bisa pelayanan, saya nggak ngerti caranya. Pernah nggak ada yang denger kayak gitu? Aduh saya nggak tahu caranya, saya nggak ngerti gimana caranya. Bagian pelayanan, aduh saya nggak ngerti caranya, saya nggak berani. Padahal kalau di marketplace kita nggak ngerti caranya, kita ikut seminar dulu. Kita cari tahu di website, cari tahu, kita Google dulu. Kita cari tahu mungkin tutorialnya. Tapi kalau untuk pelayanan, aduh saya nggak ngerti, saya nggak tahu caranya gimana. Ada juga mungkin yang ngomong, itu mah tugas pendeta. Pernah dengar? Kalau saya kan bukan pendeta, jadi yang perlu hidup benar itu khusus pendeta. Apa ada ayatnya, Bapak Ibu Saudara? Bukankah kelebihan atau privilege seorang pendeta atau hamba Tuhan itu adalah kalau dia nggak hidup benar, hukumannya lebih berat dibanding orang lain? Itu aja sih. Kalau hidup benernya bareng-bareng, yang nggak enaknya nih yang sendirian gitu ya. Tapi hidup benernya harus semuanya. Ada juga mungkin kita mesti sadar bahwa bertobatlah dari cara hidup kita yang sia-sia sekarang, hidup benar di mata Tuhan, lakukan atau ya neraka menanti, simple. Kita nggak bisa pakai banyak alasan. Aduh, nanti deh, ada yang nanti kalau udah tuaan deh, baru saya tobat. Loh, banyak teman-teman kita mungkin yang lihat atau yang aware, banyak anak-anak muda yang dipanggil Tuhan dalam 6 bulan terakhir, betul nggak tuh? Tadinya mungkin orang yang lebih tua, tapi 6 bulan terakhir banyak yang lebih muda dan yang kita kenal. Ada mungkin ada alasan, aduh saya udah ada jadwal, nggak bisa pelayanan, sibuk, deadline. Tahu-tahu pas sesak nafas ingatnya siapa? Tuhan, mau nggak mau siapa lagi yang dicari? Mari kita lebih sadar, lebih cengli, lebih tahu diri. Kita sering kali nggak bisa jadi orang Kristen yang taat, setia dan bertumbuh dalam perjalanan rohani karena kita sering kasih alasan, banyak alasannya. Atau mungkin ada yang bilang juga gini, oh itu mah bukan panggilan saya. Itu panggilan siapa jadinya? Padahal dalam bahasa asli, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dalam bahasa aslinya ditujukan untuk semua orang. Seperti Bung Karno itu kalau ngomong proklamasi, itu ditujukan, declare untuk semua orang, kasih tahu bahwa kita udah merdeka. Jadi dia nggak ngomong cuma untuk segelintiran orang itu di depan itu aja. Nah kita kasih tahu, jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Tahu ya ayatnya ya? Tahu lah ya, percaya aja ya. Nah disuruh penginjilan dan disuruh jadi pengajar, betul ya? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah dan baptislah juga. Jadi disuruh jadi pengajar firman Tuhan itu untuk semua orang. Jadi kalau dijadwal untuk kesaksian atau khotbah harusnya semua orang. Iya benar ya, mau nggak mau karena firman Tuhan dikatakan. Makanya di MIC sering kali kita beri kesempatan untuk maju ke depan, ajarkan sesuatu, beri kesaksian. Karena jangan sampai kita perform di dunia kerja tapi kita menolak panggilan di dalam pelayanan. Tapi kalau kita mati, kita mau masuk surga, kita nggak mungkin kita mau masuk surga ya kantor kita. Kalau kita sibuknya di kantor kan ya surga kantormu. Tapi kalau kita mau masuk surganya Tuhan, ya kita harus ikutin apa yang Tuhan mau. Aduh saya baca firman Tuhannya siang aja deh, kalau baru bangun tidur gini saya nggak nyambung. Ada yang pernah kayak gitu? Baru bangun gini nggak nyambung deh, percuma dibaca-baca juga nggak jadi berkat. Jadi berkat, bahasanya bahaya banget gitu ya. Masalahnya sampai malam kita sibuk dan akhirnya udah 5 tahun nggak baca Alkitab. Itu masalah gedenya.
Kalau nggak, aduh saya doanya siangan aja deh, nggak usah pasang weker untuk bangun doa setiap jam 3 subuh. Tapi masalahnya besok, punya besok, punya besok. Udah 20 tahun nggak pernah doa pagi sendiri, nggak pernah. Dan ini masalah gede jadinya, karena kita tunda-tunda, kita kasih banyak alasan. Nah kita bilang Kristen, niatnya Kristen, tapi kesehariannya tidak menunjukkan kita serius mau jadi Kristen. Kita tunda-tunda, mari stop cari alasan. Ada juga mungkin orang yang merasa dirinya terlalu pintar katanya. Jadi kenapa ada survei mengapa orang-orang kayaknya nggak baca kitab, kenapa nggak datang ibadah, kenapa nggak pelayanan. Salah satunya katanya dia merasa dirinya terlalu pintar katanya. Saya terlalu pintar. Dan kalau kepintarannya disia-siakan, bahaya tuh. Justru yang pintar itu baiknya ya mengajar. Pakai kepintaran kita untuk susun bahan khotbah dan ajarkan hal-hal yang baik. Tak pintar saya dipakai buat cari duit. Pada pikir kayak gitu. Kalau pikirannya kayak gitu, mungkin di situ kita udah mulai kelihatan siapa yang kita sembah. Mungkin mamon, duit yang kita sembah. Mungkin bukan Tuhan. Kalau benar kita pintar, pakailah talentamu, pakailah kepintaranmu. Justru kalau pintar, bikinlah khotbah yang bagus. Yang pintar, ayo ngajar, bukan komentar. Jadi kita bakal banyak banget kesempatan. Kalau yang pintar ngajar, makanya khotbah-khotbah di masa yang akan datang akan naik kualitasnya. Kalau enggak, bahaya nanti. Zaman anak saya Maxwell ke belakang. Toh kalau bener kita pintar, mestinya sadar duit nggak bisa dibawa mati, betul gak? Kalau kita sibukin cari duit, duit nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau hidup taat sama Tuhan, hidup kerjakan panggilan, itu justru yang bisa dipertanggungjawabkan ke kita mati nanti. Nextnya mari kita baca firman Tuhan di Lukas 14. Oke, bareng-bareng yuk, 34. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saya nggak bisa datang ibadah karena saya sudah punya bisnis. Bahaya ini. Jangan pernah berpikir Tuhan gak beri kesempatan. Tuhan sudah mengundang banyak orang. Pintu sorga terbuka, tapi banyak manusia gak mau ambil kesempatan. Mereka kasih banyak alasan. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan rencananya, mimpinya, bucket listnya. Mereka gak siap, padahal kata Tuhan, ayo marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Kitanya udah siap belum? Tuhannya udah siap. Alasannya apa nggak bisa ibadah? Karena alasan bisnis. Padahal Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada saat dia tidur. Kita tahu ayatnya, kita tidak punya iman untuk menghidupi firman Tuhan. Tapi banyak manusia cara alasan, sibuk rapat, sibuk bangun bisnis. Bisnisnya siap, tapi kerohaniannya nggak siap. Ada juga mungkin alasannya nggak bisa ibadah karena alasan pekerjaan. Kita baca ayatnya, Lukas 14 ayat 19-34. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Katanya Tuhan besar ngundang. Itu kayak curhat banget sih. Jadi dia karena nggak pakai teks, dihafal di luar kepala waktu ngomong. Itu rasanya gemesnya udah ribuan tahun rasanya. Tapi dia susun kata-katanya manis banget ya. Padahal Tuhan mempercayakan kita tuh bisnis itu. Padahal Tuhan yang kasih kerjaannya. Tetapi banyak manusia zaman sekarang yang malah menyembah pekerjaannya, bukan menyembah Tuhan. Banyak manusia zaman sekarang malah hatinya sibuk bangun bisnis, bukan sibuk bangun kerajaan Allah. Kalau urusan pekerjaan excited, kalau urusan pekerjaan semangat, bertanggung jawab. Kalau urusan pelayanan, kalau urusan pekerjaan hadir. Kalau urusan ibadah, kita bisa pintar kasih alasan, tapi pada waktu penghakiman terakhir, semua mulut terbungkam di situ, semua hal diungkapkan. Dan kita terima, kita tuai apa yang kita tabur. Mari stop cari alasan. Ya memang pekerjaan itu penting, tapi jangan kita biarkan pekerjaan itu menggantikan ketaatan, kesetiaan kita sama Tuhan.
Ya, untuk biaya hidup. Ada satu sisi kewajaran kalau kita cari uang, tetapi kita gunakan uang untuk membangun kerajaan Allah. Bukan kita digunakan oleh si uang. Itu hal yang berbeda. Jangan sampai kita digunakan oleh si uang untuk membangun kerajaan kesombongan. Itu hal yang berbeda lagi. Pastikan kita jadi rasulnya Tuhan yang sedang berbisnis, yang sedang bekerja di marketplace. Bukan kita jadi pebisnis yang sesekali kita ibadah. Itu hal yang berbeda. Jadi, saya pebisnis yang sesekali ibadah di hari Minggu. Tapi harusnya kita seperti mungkin undercover cop ya. Seperti polisi yang sedang nyamar. Hati kita murid Kristus yang menyala-nyala, sedang menginjil, sedang mengajar melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita. Bukan kita jadi pegawai yang sesekali beri waktu untuk melayani Tuhan. Itu hati kita di mana? Mari kita baca alasan yang lain. Lukas 14 ayat 20, 3-4. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat. Tadinya nggak punya, sekarang punya, malah nggak datang. Gimana Cahyadi? Datang kebetulan. Ya benar, firman Tuhan bilang, ada juga yang tidak beribadah dengan alasan pacaran, alasan pernikahan. Kalau kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia, kita bisa punya feelings, kita bisa punya hati, punya heart, bisa merasakan kasih, bisa merasain disayang, bisa merasakan cinta. Bukankah itu semua dari Tuhan? Perasaan itu dari Tuhan. Tapi malah kita sembah perasaannya, kita tinggalkan kreatornya itu bagaimana? Katanya pintar. Semua organ bisa ada, semua perasaan bisa tercipta. Sadarilah itu semua dari Tuhan. Nah, persembahkanlah hatimu untuk Tuhan aja. Berikanlah hatimu untuk Tuhan aja. Kita punya perasaan untuk kita persembahkan ketika kita tadi worship. Itu kasih, our feelings, our heart. Bukan only our heart to a man. Bukan urusan kawin-mengkawinkan. Karena burung lovebird saya di rumah gak disuruh menginjil sama Tuhan. Kita yang disuruh menginjil. Bukan sekedar urusan cinta-cintaan, apalagi sampai ninggalin Tuhan, ninggalin panggilan. Bayangin kalau mendadak perasaan kita gak ada. Autoimun. Mendadak kita hampa, bengong, pelangak-pelongok. Kita nggak bisa hidup selalu dalam mungkin mode foto holiday. Ayo senyum-senyum, pura-pura bahagia yuk, gitu kan ya kalau lagi holiday gitu ya. Ayo dong senyum, abis libur cepetan nih, udah ngantri. Ayo pura-pura bahagia. Orang suka kayak gitu. Nah, nggak mungkin kita hidup dalam mode pura-pura bahagia terus. Aku baru kawin, jadi aku tidak dapat datang. Gimana tuh? Untung Cahyadi datang. Kalau nggak hari ini pasti kita omongin. Mari jangan biarkan urusan kawin nikah membuatmu meninggalkan panggilan dan mengecewakan Tuhan. Kita pikirin hati kita nggak pikirin hati Tuhan. Kita pikirin hati pasangan, kita nggak pikirin hati Tuhan. Ketika Tuhan kasih saudara berkat, jangan bikin berkat itu malah jadi kutuk. Padahal pasangan dari Tuhan, jangan bikin itu jadi kutuk. Padahal pekerjaan bisnis dari Tuhan, jangan bikin berkat itu jadi kutuk. Justru bawa keluargamu kepada Tuhan. Bukan gak ibadah karena alasan keluarga. Iya kan? Mari kita baca yang enakan kali ini, Matius 19 ayat 29, 34. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang ladangnya ditinggalin tapi berbuah 100 kali. Amin. Kan kalau cara dunia, ladang dikerjakan. Ya bukannya untuk malas-malasan, tapi ini untuk memperbaiki attitude kita terhadap ibadah dan terhadap Tuhan. Ketika hati kita bukan di ladang, hati kita bukan di pekerjaan dan bisnis. Kata Tuhan, aku akan memberkatimu 100 kali lipat dan plus masuk surga. Itu penting, itu plusnya. Kalau belakangnya nggak enak percuma. Nah, ayat yang mengingatkan kita untuk jangan pakai alasan kawin mengawinkan. Jangan pakai alasan tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab dalam keluarga, lalu nggak ibadah, nggak pelayanan. Simple, mau peroleh hidup yang kekal, datang ibadah, datang pelayanan. Jangan mungkin pinter cari alasan, atau mungkin keluarga dijadikan alasan. Simple,
mau menerima 100 kali lipat, ya kasih hati kita ke Tuhan. Sibuk cari alasan. Nah, kita mesti ingat, khusus bagi yang mau aja, ya. Yang nggak mau, yang nggak dapat 100 kali lipat. Nggak usah kita frustasi. Berapa banyak dari kita kalau mungkin jadi ketua komsel atau jadi orang yang mendoakan teman kita, kita yang frustasi, kita yang stres, kita yang kesel. Kenapa sih teman kita nggak datang ibadah? Kenapa sih kok dia nggak datang? Kok dia nggak ikut doa puasa kemarin? Kok dia nggak mau pelayanan lagi? Kita pastikan diri kita sendiri aja yang disiplin ibadah, disiplin pelayanan, dan kita sibuk nikmati berkat 100 kali lipat. Amin. Yang nggak mau biarinin aja. Kasih tahu kiri kanan kita, yang nggak mau biarinin aja. Iya, buat yang tahu-tahu aja ya. Padahal biasanya mana ada orang beli ladang, padahal belum pernah dilihat ladangnya. Ada orang beli tanah nih untuk prospek masa depan, dia nggak pernah ngelihat ladangnya. Mungkin nggak? Karena alasannya dia belum pernah lihat katanya. Jadi itu alasan. Atau ada juga alasan tadi, beli lembu tanpa dicoba. Saya dikit tahu ya, biasanya orang test drive ya. Test drive dulu, kadang nggak cocok sama pernya, suspensinya, putaran setirnya gitu ya. Ini nggak pernah, katanya saya nggak pernah mencobanya tuh lembu. Belinya banyak lagi. Nggak mungkin. Lagi emang tiap hari kerjanya nyoba lembu, kan nggak. Emang tiap hari tampil di GKJ, kan nggak juga. Apa tiap hari beli ladang, kan nggak. Tapi itu dijadikan alasan. Maka kita stop cari alasan. Kalau memang cinta, ya cinta. Kalau memang nggak cinta, ya nggak usah cinta sama Tuhan. Tuhan nggak perlu belas kasihan kita. Justru hal ini mengungkapkan sebenarnya apa yang ada di balik topeng. Mungkin sebenarnya kita nggak cinta Tuhan. Itu alasan doang. Kalau mungkin kita nggak niat pelayanan, nggak niat ibadah dari awal, nah itu mungkin akhirnya terungkap karena hal-hal ini. Padahal sebetulnya bisa besoknya lagi, bisa ditunda kapan lagi, tapi ya jadinya. Padahal orang pintar pasti sadar ya, kalau pernikahan tanpa Tuhan ngeri sekali ya. Yang ngangguk udah pengalaman itu. Mengarungi badai kehidupan tanpa nakoda ilahi, serem ya. Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri khotbahkan di ayat-ayat ini, banyak orang mencari alasan untuk menolak ajakan Tuhan karena alasan waktunya nggak tepat katanya. Tapi pertanyaannya kepada kita, kapan sih waktu yang tepat? Sekarang lapar, habis nanti makan kekenyangan, ngantuk, habis itu rentek kayaknya jam ngopi. Terus kapan tepatnya? Malam cari makan, malam acara keluarga, terusin aja, nggak kelar-kelar. Apa jaminannya kalau mungkin kita, oh saya akan menabur nanti pas udah kaya raya. Mungkin kita pikirannya kayak gitu. Apa jaminannya kalau kita mungkin 50.000 rupiah saja kita nggak bisa dengan setia menabur? Bagaimana kita kasih persembahan 1-2 juta, 10 juta? Start with what you have. Apa jaminannya kalau kita nggak persepuluhan dari pekerjaan yang Tuhan percayakan, mungkin per bulan dari 200-300 ribu aja nggak setia? Bagaimana bisa kita setia persepuluhan sampai di atas 10-20 juta per bulan? Lalu di ayat 21 ke bawah, itu kalau dibaca di rumah, lalu murkalah Tuhan. Mulai. Dia kasih kesempatan bagi orang lain dan kesempatan ditutup bagi yang tadi diundang. Tiba-tiba mungkin kayak gini, tiba-tiba nggak ada lagi rasa mau bertobat. Mungkin teman kita bingung, kok dia tiba-tiba ngejauh ya dari Tuhan? Mungkin udah ditungguin Tuhan untuk tobat bertahun-tahun, tapi mungkin dia dengan bebal dan menolak. Tiba-tiba seperti tidak lagi ada ajakan. Kita lihat ada gambar Ratu Elizabeth, the Queen Elizabeth II. Ketika Queen Elizabeth II mau dimahkotai atau dinobatkan menjadi Ratu atau Queen of the United Kingdom di Westminster Abbey pada tanggal 3 Juni 1953, ada satu undangan formal yang diberikan kepada 8.000 tamu di seluruh dunia, kepada para presiden,
pemimpin negara, perdana menteri, tamu undangan, dan semua tamu undangan di momen bersejarah ini. Nah, khususnya di dalam negara Inggris itu sendiri, anggota parlemen, MPR, DPR-nya, pejabat pemerintahan, pegawai negerinya, PNS-nya, dan beberapa perwakilan lah ya, undangan dari masyarakat juga dikasih invitation. Nah, tapi ada satu hal yang digarisbawahi di bagian bawah undangan, yaitu ada kata-kata kayak gini: all excuses cheesy. Ada satu pernyataan penutup dari undangan dari Ratu Inggris ini. Ada satu tulisan yang menyatakan bahwa harus hadir, alasan apapun tidak diterima. Bayangin, kita dapat undangan, tapi kayak panggilan polisi itu. Harus hadir, karena nanti pas datang kan di absen tuh, tanda tangan di depan. Harus hadir, kata Ratu Inggris, alasan apapun tidak diterima. Jadi dia mau liburan, cancel liburan. Dia mau lagi lihat ladang, cancel ladang. Dia lagi sakit perut, datanglah telat tapi tetap datang gitu. Yang ngeri banget ya. Karena ketika bangsawan Inggris memberikan undangan pada satu acara yang sesakral itu, sebenarnya itu bukan sekedar undangan, tapi itu perintah. Itu satu kewajiban sebagai warga negara Inggris. Begitu juga ketika Kristus mengundang kita menuju keselamatan. Itu adalah satu perintah, satu kewajiban. When God calls us to follow and serve Him, it is in actuality a command and obligation. Iya, ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, sebenarnya itu adalah satu perintah dan satu kewajiban. Jadi bukan masalah ada kesempatan kawin mengawinkan, atau masalah tiket lagi promo, bukan masalah kesempatan naik gaji di promosi, tapi ini satu perintah yang gak perlu lagi ditimbang-timbang, gak perlu lagi dipikir yang lebih cuan yang mana, gak bisa. Ini masalah surga neraka. Mungkin Tuhan memanggil Bapak Saudara untuk menjadi, ya pastinya untuk ayah yang terbaik bagi anak saudara. Mungkin dipanggil untuk istri, menjadi istri yang terbaik bagi suami saudara. Mungkin saudara dipanggil masuk lebih dalam di pelayanan di gereja. Pastinya saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berperan. Entah itu sebagai ibu, mertua, menantu, mungkin sebagai bos atau pegawai, apapun itu. Tapi kita harus hidup benar. Karena itu satu perintah, bukan sekedar satu ajakan. Kita punya satu kewajiban. Jadi kita nggak bisa anggap enteng panggilan itu. Kalau diundang harus lakukan. Alasan apapun tidak bisa diterima. Kalau benar dia Tuhan di hati kita, kalau benar dia Tuhan Raja di hati kita. Nextnya, kita baca Keluaran ya. Oke. Keluaran 3 ayat 10-11 bareng 34. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan bilang, pergilah. Sekarang aku mengutus engkau. Tuhan bilang perginya sekarang. Tetapi Musa alasan lagi, siapakah aku ini Tuhan? Pinter-pinter ya, siapakah aku? Bagian diutus sebuah perusahaan dengan network terkaya di muka bumi, pasti kita lompat kegirangan. Saya Pak, bener Pak, bener Pak. Lompat-lompat, belum jadi udah lompat-lompat, udah kabarin keluarga, padahal belum jadi, baru denger doang. Tapi kalau Tuhan ngomong pergilah sekarang, siapakah aku ini? Alasannya banyak ya. Dari respon kita bisa lihat sebetulnya siapa raja dan Tuhan yang bertata di hati kita. Kalau benar Tuhan Raja di hati kita, kalau Tuhan minta pergi sekarang, kita pergi. Karena manusia zaman sekarang banyak sekali yang mungkin duit atau pamon jadi raja di hatinya. Jadi kalau ada duitnya baru jalan. Cuan apa enggak? Respon kita sama promosi dari duit, gak mungkin siapakah aku ini. Pasti kapan Pak berangkatnya? Besok. Cabang mana Pak? Bener Pak, semangat. Kalau Tuhan suruh pergi sekarang, siapakah aku ini? Lemes. Who am I? I am a nobody.
Rasanya saya udah umurnya nggak bagus, udah nggak prima, saya udah keriput. Tapi kalau kesempatan di marketplace gimana? Saya dipercaya menjadi gubernur, gimana langsung? Mau keriput juga kayaknya hore aja gitu kan ya? Orang suka gitu. Tapi apa responnya Tuhan terhadap Musa? Coba nextnya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi apapun itu setengah mati, dikeluarkan, dibebaskan, heboh seperti itu untuk apa? Beribadah. Kita bisa gak beribadah tiap minggu? Nah, itu ibadah ya, padahal kadang-kadang yang mudah tapi kita nggak lakukan. Tapi ini perlu bebas dulu dari Mesir, butuh dibangkitkan pemimpin Musa. Ini PR-nya panjang. Kita tinggal ibadah aja, tapi siapa yang menjadi Mesir di hidup kita? Mungkin kita dihambat oleh banyak hal ya. Apa mungkin ngantuk, apa mungkin semalam kita nonton apa ya. Padahal Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Kata Tuhan, kan aku ikut loh. Aku ikut bukannya beres. Coba bayangin kalau kita ada si Grace ya, lagi kayak semacam bisnis trip ya. Dan kalau dia bisnis trip lagi sama bosnya, mungkin agak tenang. Biasanya dikasih kartu kredit perusahaan atau apa, tenang gitu ya. Jadi mau apa, bosnya lihat sendiri apa yang perlu dibayar, dia bayar. Tenang ya, kata Tuhan, aku menyertai engkau loh. Tapi ayat selanjutnya, Keluaran 3:13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Penting banget ini. Alasan lagi, namanya siapa katanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, ini udah mulai gemes nih ya Tuhan ya. Nanya, siapa kamu, siapa dia, siapa aku. Ini jadinya panjang nih. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu udah gemes banget lah ya. Pokoknya intinya, pergilah sekarang, udah mesti selesai tuh, pergi udah. Ayat 15 selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kita belajar sabar banget jadi Tuhan ya. Berapa banyak kita ditanya, udahlah nggak mau jawab lagi tuh. Kita langsung udah gitu. Tuhan gimana? Dijawabin loh. Ditanya lagi, tadi siapakah aku, sekarang siapa kamu gitu, gimana rasanya? Siapa aku, siapa kamu, siapa kita semua. Ya kan kayaknya udah gemes banget. Nextnya, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Pada lagi nih. Dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini sekarang, gimana kalau saya nggak dihormatin? Gimana kalau saya nggak dihargain? Gimana kalau mereka nggak dengerin pas saya ngomong? Kepikirannya saya dan saya. Akhirnya jadi khawatir, akhirnya jadinya, iya, itulah banyak alasan karena di sana. Nah Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Pertama dia insecure, who am I? Siapakah aku? Lalu dia bilang, siapa kamu? Aduh saya nggak tahu, saya nggak nguasain nih kondisinya. Lalu dia juga ngomong, kalau mereka nggak percaya gimana? Yang kita lihat pribadi Musa yang kayaknya pada saat itu sepertinya kayak, iya, banyak alasan ya. Kalau Tuhan udah gemes, bukannya dia malah bertobat, ini ada tambah escalate 2 kali lagi. Sekali lagi ayat di 10 kayak begini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, padahal tongkat tadi udah dilempar, udah diangkat, udah ular ini mainannya, udah ngeri ya.
Masih dia bilang lagi, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ada aja alasannya pintar ya. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Siapa juga yang ringan lidahnya dan ringan mulutnya. Tapi Tuhan sabar banget. Tuhan sabar, dan Tuhan nyautin kayak gini. Ini udah super gemes ya. Ini udah semi murka, karena udah detik-detik dia murka. Ini orang mah ngotot mah sama manusia, ini ngotot sama Tuhan, gemes banget. Keluaran 4 ayat 11, kita baca bareng-bareng yuk. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya apa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, ulangi, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa masih nyaut lagi. Bayangkan, ini Tuhan kayak ngomong gini, itu lidah siapa yang bikin? Saya. Ya udah diomongin aja ke sono, saya suruh kamu ke sono ngomong. Tapi saya nggak bisa ngomong siapa yang bikin. Yang bisu juga saya yang bikin, yang merem buta juga saya yang bikin. Kamu jalan aja udah. Kadang kita pikir kayak gitu ya. Tapi saya nggak bisa. Tapi saya nggak punya modalnya. Tapi saya orangnya nggak sabar sama suami saya. Tapi kata Tuhan, nyitain hati kamu siapa sih? Tuhan. Saya, kata Tuhan. Kalau gitu kamu pasti bisa mengampuni suamimu. Yang nyiptain mulutmu siapa? Tuhan. Ya kalaupun kamu gagap, kalaupun kamu ngomongnya nggak bisa, ya ngomong aja. Karena saya suruh kamu ngomong. Yang nyiptain telinga mereka siapa? Tuhan. Yang nyiptain pemahaman mereka siapa? Tuhan. Walaupun kamu ngomongnya nggak gagap, mereka akan ngerti. Simpel kan? Tapi kita pikir kalau saya ngomong gagap, mereka nggak akan paham. Kita bikin sulit keadaan. Padahal Tuhan bilang, kalau kita ngomong aja. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan aja. Ayat 13. Tetapi, saya undang Robin untuk main. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa aja yang patut kau utus. Ini sering banget nih kalau yang ini. Kalau lagi di jadwal pelayanan, jangan saya, dia aja. Ini aku, utuslah dia. Ini kita baca ayatnya Bapak Saudara. Ini ayat yang paling terkenal. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Tuhan tuh sabar banget. Ngomong aku sertai ulang-ulang. Pergilah ulang-ulang. Terakhir, aku sertai dan aku ajarkan. Ya ilah, Tuhan jadi guru kita, siapa kita gitu. Kalau Tuhan suruh pergi, kita pergi aja. Kalau Tuhan suruh ampuni, kita ampuni aja. Kita mau rayakan Paskah. Bayangkan kalau Tuhan punya alasan, kalau gitu tunda datang ke dunia 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi kita liwat udah. Kalau Tuhan tunda-tunda datang ke dunia untuk menjadi dosa, supaya kita bisa jadi dikuduskan, bagaimana? Untuk Tuhan gak tunda ya. Bayangkan kalau Tuhan banyak alasan. Ngapain ciptaan kayak gini? Udah di close aja, besok saya ciptain lagi yang baru. Kelar kita di abandon, ya kan? Tapi Tuhan gak kayak gitu. Dia orang pribadi yang setia sampai akhir. Itulah Tuhan kita. Dia tanggung jawab dari awal sampai akhir. Nah, kesalahan Musa tuh gimana bikin gemes Tuhan tuh kayak gimana? Fokusnya Musa tuh sama dirinya sendiri. Dia nggak pintar ngomong, dia rasanya udah tua, kayaknya nggak sanggup suruh jalan kaki, ngurusin orang ratusan ribu begitu, kayaknya capek ya kayak begitu ya. Mana mungkin lah, mana bisa dengerin saya, nggak ada mic, nggak ada speaker, nggak ada wibawa, pusing, ya kan? Tetapi harusnya yang Tuhan nyautin apa? Aku hadir, aku sertai, aku ajarkan, aku pilih kamu Musa, aku percaya kamu bisa. Orang lain kalau nggak percaya gimana? Tuhan yang sertai sampai tongkat aja bisa jadi ular. Ambil air
di sungai Nil dilempar jadi darah, dimasukkan ke dalam, pas keluar lagi jadi kusta, balikan lagi, keluar lagi jadi sembuh, sampai luar biasa. Ya kita harus lakukan bagian kita supaya Tuhan bisa ambil alih. Kita baca ayat Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Dia Tuhan yang memulai setiap pekerjaan baik di dalam hidup kita, dan Dia yang memulai, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kita nggak usah kasih alasan. Aduh saya nggak bisa ampuni karena pasangan saya seperti itu. Aduh saya nggak sanggup lagi. Jangan katakan kayak gitu. Karena sebelum kita ngeluh pun Tuhan udah tahu. Itu katanya saudaramu lagi datang ke sini. Tadi dia ngomong kan di firman Tuhan. Lagi pula si Harun telah berangkat menjumpai engkau. Jadi sebelum dia marah, Tuhan udah tahu nih, ini orang pasti ngeselin nih, disuruh panjang nih orangnya ini ya. Nah mudah-mudahan orangnya bukan kita di sini itu ya. Jadi kalau Tuhan suruh, lakukan. Kita belajar banyak hal. If you want something bad enough, you will find a way. If not, you will find an excuses. Jadi kalau kita benar-benar mau akan sesuatu, kita akan cari cara. Tapi kalau kita nggak mau, kita nggak bener-bener mau, kita akan cari alasan dulu ya. Nggak ada waktu, nggak ada modal, nggak punya hati sebenarnya. Maksudnya kayak kita akan cari alasan. Coba nextnya. Udah nextnya lagi. Ya, kita belajar beberapa hal. Jadi excuses get in the way of being a faithful Christian. Jadi memang ketika kita ada banyak alasan, akhirnya kita, kalau kita dikit-dikit misalnya nggak mau terima kita salah, kita banyak alasan, akhirnya kita stop bertumbuh. Betul gak sih Bapak Ibu? Pas kita tahu kita salah, harusnya kita tahu, kita minta ampun, kita baca firman Tuhan, kita perbaiki. Tapi berapa banyak orang, enggak saya nggak salah, akhirnya kita stagnan dalam pertumbuhan rohani. Jadi nggak bisa kita punya banyak alasan. Lalu when God calls us to follow and serve Him, it is actually a command and obligation. Jadi ketika Ratu Inggris kirim undangan, dibilang harus hadir, nggak boleh ada alasan apapun. Alasan apapun nggak bisa diterima. Suratnya seperti itu. Nah seperti Tuhan kasih kita ajakan, ayo bertobat, ayo beri dirimu, ayo layani aku. Itu sebetulnya perintah dan kewajiban. Jadi kita mesti paham dulu. Kadang-kadang kita nggak usah jauh-jauh, tadi kita bicara mengenai hubungan. Kadang-kadang kita punya resolusi mengenai berat badan aja nggak, tiap tahun akhirnya jadi nambah terus itu. Ya kan? Nantilah katanya, nanti sebelum akhir tahun lah ya. Nanti sebelum akhir tahun tiba-tiba Natal, Imlek, habis semua itu. Mager liburan, tiba-tiba setiap tahun kalau dilihat kurvanya 10 tahun ada kenaikan, tapi bukan iman Bapak Saudara. Kadang-kadang kita banyak alasan. Harusnya bijaksananya kita arahkan energi kita buat cari solusi kayak Tuhan. Ketika Tuhan lagi nyautin si Musa, bukan buat cari alasan. Jadi Tuhan kasih tahu, oh gitu gampang, kan aku menyertai kamu, kan aku datang, kan saya ongkosin, kan saya modalin, kan saya yang ajarin. Tuhan sabar banget tuh. Terus kalau dia nggak percaya gimana? Kan tongkat jadi ular, kan masukin ke dalam, keluar jadi kusta, balik lagi jadi sembuh. Tuhan kasih solusi. Berapa banyak dari kita kalau kita berantem nggak dikasih solusi? Dua-duanya nggak kasih solusi, cuma ngeluh doang, cuman kasih alasan doang, dan kita bisa bertobat. Mungkin Tuhan, kalau Tuhan untung bukan pribadi yang cari alasan. Karena kalau dia mau cari alasan, dia tadi udah gemesin banget. Mungkin dia bisa ngomong 1001 alasan untuk tidak pilih Musa menjadi pemimpin. Karena dia tadi pas disuruh dia nggak jalan. Itu udah alasan pertama. Karena kata Tuhan, jadi sekarang pergilah. Mestinya dari kata itu dia pergi. Padahal sebelum kata itu udah dijelasin banyak hal tuh. Terus ada semak-semak terbakar tapi nggak, apinya tidak membakar. Itu aja kan ajaib. Tapi kayaknya Musa masih nyaut-nyaut. Berapa banyak dari kita, mungkin kita menyaksikan ada semak terbakar di hidup kita. Entah itu kejadian buruk atau kejadian baik, apapun itu. Mungkin berkat yang terlalu mencolok, mungkin juga satu kejadian yang pembelajaran buat kita.
seperti keadaan di mana Tuhan panggil kita. Tuhan mengingatkan kita untuk balik sama Dia. Tapi apa yang kita lakuin? Kita biarinin aja tuh semak yang terbakar, biarkanlah rumput yang bergoyang gitu. Kadang-kadang kita harusnya langsung sadar. Kita mesti sadar, karena anggaplah kita bandel banget. Tetap saya mau hidup penuh dengan alasan. Ingat ada riset dari Universitas di Florida bahwa orang-orang yang bikin alasan itu ujungnya akan menjadi pribadi yang nggak bisa diandelin, menjadi pribadi yang nggak bisa dipercaya. Karena kalau diajak ngomong, dia akan kelap-kelip. Dia kan nggak bisa terima. Oh, saya salah, saya perbaiki, besok lebih baik. Tapi dia akan kelap-kelip, akhirnya nggak bisa jadi orang yang diandelin karena nggak ada perbaikan. Dan lebih ngerinya lagi, bisa bikin sakit jiwa. Karena kinerja juga menurun, karena nggak mau diperbaiki, kinerjanya yang menurun. Kalau diperbaiki, kinerjanya naik. Bisa bikin depresi, bisa bikin victim mentality. Jadi rasanya disalah-salahin, saya selalu yang salah, jadi kayak lagu. Nah, ini memang kita mesti ingat bahwa kalau Tuhan minta kita menginjil, minta kita bergerak, kita harus bergerak. Jangan pakai banyak alasan. Mari setiap mata tertutup kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Mari kita satu hati berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau jadikan hal-hal itu menjadi satu alasan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami akan menjadi rasul-rasul di dunia kerja, di dunia bisnis Tuhan. Sehingga kami nggak ada alasan ketika kami bersikap. Kami seringkali punya alasan, aduh kami capek di dunia kerja, nggak sempat mendoakan mereka, nggak sempat jaga attitude kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan, sehingga dimanapun kami berada, peran kami sebagai suami, istri, mertua, menantu, teman, sebagai partner bisnis ataupun pegawai atau bos, dimanapun kami berperan, dengan posisi apapun kami berperan, biarkan kami menjadi garam dan terang. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Biarkan urapan itu turun atas setiap kami Tuhan, mengubahkan sikap setiap kami, bukan menjadi kelap-kelip dan banyak alasan, tetapi kami mau bilang ya siap, kami siap, tidak punya banyak alasan lagi Tuhan. Kami berdoa, biar kami teraikan doa kami dengan darah. Mau berdoa. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Bapak buat siang hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada setiap kami Bapak dengan firman yang diberitakan melalui hamba-Mu. Buat kami Bapak untuk selalu tidak cari-cari alasan untuk segala sesuatu yang harus kami lakukan, yang segala sesuatu yang benar yang harus kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Biar terus ajarin buat setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi, untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan, untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat siang hari ini juga mau mengingatkan kembali kami tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu melalui perjamuan kudus Bapa. Biar terus ingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami berharga, bahwa hidup kami ada karena kasih karunia yang sudah Engkau berikan buat kami, karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, bila pada siang hari ini kami akan berikan persembahan, biar kita mengangkat amplop-amplop yang ada dalam tangan kita. Kita mau arahkan kepada Tuhan bahwa terima kasih Bapak, Engkau lihat amplop-amplop persembahan ini, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati, Engkau sendiri yang akan memberikan Bapak persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Persembahan ini menjadi kesukaan-Mu Bapak, dan biarlah apapun yang kami beri, berapapun yang kami persembahkan, itu semuanya menyenangkan hati-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu Bapak. Biar melalui persembahan ini nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. MIC Bapak akan terus ada untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini, dan biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak. Biar segala berkat tingkap-tingkap langit juga akan dibukakan buat setiap kami Bapak, untuk
terus menjadi berkat buat gereja ini, buat setiap orang yang kami temui, buat keluarga kami, dan namamu ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum pulang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita kembali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.